Nah, oke sahabat, ini salah satu untuk aktivitas pembagian ya, pembagian ke masyarakat sekitar. Ini berada di pengolahan kapur ya. Ini dia. Jadi dibagi langsung ke masyarakat sekitar ya. Ini bukti dari ACT untuk humanity-nya. Ini berada di kawasan pengolahan kapur ya. Nah, ini. Nah, oke. Ini juga dibantu oleh OSIS dari SMA 2 ya, Dek ya? Iya, Kak. Iya, dari SMA 2. Bandung ya. Nih, dari SMA 2. Ini cukup. Jadi nanti pembagiannya akan menyisir ke area pengolahan kapur ya di Kota Parangpanjang. Ini coba kita tanya-tanya dulu sama bapaknya sebentar. Oke, assalamualaikum Pak. Salam. Nah, ini kita dari dinas mana atau dari memang SMA 2 nih Pak? SMA 2. Dari SMA 2. Nah, mungkin dari aksi nyata dari ACT sekarang, harapan Bapak bagaimana sih untuk Kedepannya. iya ke depannya? Ya, kita kalau kayak gini harus digalakkan terus lah supaya Semakin ini. masyarakat tahu apa itu ATC. ATC itu ya. Berarti ini salah satu bukti nyata untuk ke masyarakat ya, membantu masyarakat ya Pak ya. Masyarakat yang terdampak lah. Terdampak COVID ya untuk saat ini. Oke Pak, terima kasih Pak. Sip. Nah, itu salah satu harapan dan juga keinginan ya dari pihak SMA 2 Kota Padang Panjang. Tryna get my attention, tryna get your redemption, but now that I'm gone, you want me back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kita agak sedikit berbeda ya untuk hari ini sahabat. Saya akan menginformasikan ini ada satu unit bus yang agak beda dari unit yang lain. Namun unit ini tidak dijadikan unit reguler ya. Jadi unit bus ini dijadikan untuk aksi kemanusiaan yang sudah direncanakan sejak akhir bulan yang lalu ya, dan juga sudah mampir di beberapa kota yang ada di Sumatera Barat. Nah, unit apa dan seperti apa aktivitas di unit bus tersebut dan menggunakan karoseri apa dan apa saja interior atau eksterior yang berada di dalam unit tersebut. Oke sahabat, kita sambung saja nanti di lokasi. Ini bertepat di depan SMA 2 Kota Parangpanjang. Ini saya untuk buka openingnya. Oke, hanya untuk sekedar informasi ringan saja. Di depan kita ini di sini ya, ini biasanya sore hari itu menjajakan makanan-makanan, baik itu makanan khas Kota Parangpanjang ataupun makanan-makanan yang kekinian ya. Bisa dibilang ini adalah pasar kulinernya Kota Parangpanjang. Jadi bagi sahabat yang ingin mencoba mencicipi berbagai macam jajanan khas Kota Parangpanjang ataupun makanan-makanan kekinian, bisa langsung datang ke pasar kuliner Kota Parangpanjang. Itu sekitar pukul 4 sore sampai biasanya sampai tengah malam ya biasanya. Oke lah, semoga sahabat diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan saya akan mencoba untuk ke lokasi tempat bus yang informasinya berharga sampai beberapa miliaran ya, beberapa miliaran rupiah. Oke, ini kita sudah berada di SMA 2 Kota Parangpanjang.
Dan juga yang terlihat di sana adalah kampus isi Kota Padang Panjang. Jadi kita berada di belakang kampus isi Kota Padang Panjang dan di sekitar SMA 2 Kota Padang Panjang. Nah, oke sahabat, ini nah terlihat sedikit ada spion ya seperti SR2. Memang unit ini menggunakan unit SR2 ya, dari karoseri Laksana tentunya. Nah oke sahabat, ini dia. Ini terlihat satu unit untuk Humanity Food Bus ya, bus atau bis ya. Nah jadi di sini adalah unit ACT, Care for Humanity. Jadi untuk kemanusiaan ya, bus ini datang ke Sumatera Barat. Memang informasinya sudah lama, sangat lama direncanakan unit ini untuk membagi-bagikan makanan secara gratis ya ke masyarakat di setiap kota kabupaten yang dikunjungi oleh unit ini. Oke, ini nanti saya akan coba review dulu bagian dalamnya saja. Jadi sebelum saya review beberapa eksterior dan interiornya, kita coba review di bagian masaknya dulu ya. Nih coba kita review ya. Ini krunya. Tadi kita juga sudah minta izin dahulu untuk ke dalam ya. Ini coba kita ini dulu. Kita naik, coba naik. Izin Bang. Nah ini proses untuk packaging. Jadi untuk Kota Padang Panjang hari ini ada sekitar 300 packaging ya, yang akan dibagikan untuk masyarakat Kota Padang Panjang khususnya. Nah jadi inilah dari aksi ACT untuk membantu masyarakat, salah satunya yang terkena COVID ya, dampak. Nah ini dia. Jadi ada 300 bungkus ya makanan yang akan dibagikan untuk hari ini. Nah ini pihak dinas terkait juga membantu untuk packaging sahabat, dan juga beberapa kru dari Humanity Food Bus. Ini cukup, ini juga makanannya terlihat ada mie, ada tempe, ada juga lauk seperti ayam dan juga sayuran. Jelas nasinya sepertinya cukup lah untuk kita makan siang ya. Jadi ini sangat-sangat rekomendasi untuk makanannya. Oke. Inilah sedikit interior yang bisa saya perlihatkan untuk sahabat ya. Jadi di dalam unit Laksana ini, di dalam unit yang dibalut oleh bodi Laksana, ini ada CCTV juga nih. Dan ini bagian kru ya, untuk bagian kru pengemudi di bagian depan sini. Jadi di beberapa bagian diberikan sekat. Nah di sini adalah freezer, terdapat freezer juga. Terdapat freezer untuk menyimpan makanan ya selama perjalanan. Ini dia. Jadi unit ini sangat lengkap untuk memang dapur berjalan ya unit ini ya. Dan ini adalah tempat kitchen, tempat masaknya di sebelah sini. Dan itu ada kompor gas elektrik ya berarti ya, di bawah sini kompor gas elektrik. Dan ini juga makanan-makanan yang sudah dimasak sebelumnya sahabat. Ini seperti ada tahu atau tempe, ini ayam goreng cabai, dan ini ada mie ya, ada mie. Nah ini dia. Nah ini dia. Jadi di dalam sini lengkap ya untuk masak ya, dan juga ini ada penghirup udaranya. Jadi nanti udara asap-asap dari pemanggangan atau asap-asap dari para koki yang masak, jadi bisa naik ke atas ya sini. Nah, oke. Dan ini juga dibantu oleh ini beberapa dari adik-adik di SMA 2 Kota Padang Panjang untuk pack makanan ya, untuk packaging makanan yang akan dibagikan ke masyarakat Kota Padang Panjang.
Nah, di sini biasanya kalau untuk bus-bus reguler ini adalah tempat untuk ini ya sahabat ya, tempat untuk taruh-taruh barang ya, bagasi atas bangku. Namun sekarang dijadikan beberapa tempat untuk menyimpan barang-barang masak atau barang-barang makanan yang akan dijadikan sebagai alat-alat untuk aktivitas dapur ya. Nah, ini cukup ini. Nah, ini lantainya juga ini diberikan untuk ya kalau ada makanan yang tumpah atau air yang tumpah nanti bisa masuk ke sini dan nanti akan dibuang ke bagian bawah. Nah, ini salah satunya yang saya tahu bus di Indonesia yang mempunyai konsep untuk bikin dapur berjalan ya. Ini salah satunya mungkin bahkan di Asia Tenggara ya yang setahu saya. Jadi, oke, coba kita lihat dulu nanti ke bawah ya sahabatnya. Oke, untuk interior saja dulu untuk bagian depan. Nah, di sini ada LCD ada sekitar 4 di bagian kru. Ini kursinya cuman hanya 4 kursi, di sini 2 dan di sini juga 2. Di depan adalah kru untuk ini untuk driver dan juga di depan sana juga untuk kru juga. Ini dia untuk Global Zakat bersama dakwah pendidikan dan umat ya. Nah, MRI ini adalah Masyarakat Relawan Indonesia. Jadi bagi sahabat yang ingin berbagi bisa atau ikut serta dalam aksi untuk humanity ini bisa gabung juga di MRI Masyarakat Relawan Indonesia. Oke, coba kita cek ke sebelah sana dan kita coba naik dari sana ya. Coba kita intip. Ini antusias dari adik-adik kelas di sini ya. Coba kita intip dari sini ya. Isi izin nggak ya? Nah, oke. Jadi bagian yang di belakang ini cukup ramai sahabat ya untuk taruh-taruh barangnya. Jadi di sini ada tempat untuk alat untuk pendukung memasak seperti gas ya. Di sini ada beberapa gas juga yang sedikit terlihat ya di sini ya. Ada gas berapa kilo dan juga ada gas yang besar juga. Nah, di sini untuk tempat-tempat penyimpanan barang di sini. Ini dia. Ini berarti sangat lengkap untuk alat-alat untuk masak di sini. Nah, ini adalah chefnya di sini mungkin sudah masak dari pagi tadi ya mungkin ya. Bang, ini kita masak udah dari jam berapa nih Bang? Dari subuh ya? Jam 6 kita udah masak. Nah, jadi untuk masyarakat Kota Parangpanjang ini alhamdulillah sangat terbantu ini. Saya ini benar-benar sangat terbantu untuk kita semua, apalagi di tengah pandemi seperti saat ini ya. Ini sangat-sangat lengkap makanannya, sangat-sangat rekomendasi untuk sahabat semua. Ini banyak, sangat-sangat. Ini satu-satunya malah di Asia Tenggara ya seperti ini. Nah, ini pokoknya lengkap semua ya, lengkap. Tempat memasaknya, tempat taruh makanannya, dan beberapa alat-alat lainnya yang berada di unit ini. Oke, nih coba kita ini dulu. Coba kita. Nah, ini pembagian ya. Ini penyerahan simbolis ya, secara simbolis makanan untuk food bus ya, Care of Humanity ACT dari ACT untuk berbagi untuk kemanusiaan.
Ini ya, secara simbolis saja ya sahabat ya. Nanti untuk masyarakat nanti akan dibagi-bagikan lagi. Nah, oke. Ini dari sini saja, dari luar. Dari luar ya sahabat ya. Ini terpantau antusias juga yang dibantu oleh adik-adik di SMA 2 Kota Parangpanjang untuk membantu aksi sosial ini. Oke, ini sekilas saja. Ini menggunakan S-series ya. Kita bahas busnya lagi. Ini bagian dari luar. Ini menggunakan S-series dari karoseri Laksana ya. Dari karoseri Laksana. Itu dari selendangnya saja S-series ya, S-series, dan juga di bagian sininya juga untuk penerangan kalau malam ya. Ada beberapa, ada kiri dan kanan ada sekitar 8 titik LED ya, LED untuk penerangan ketika malam hari. Dan juga di bagian sini ada LED TV untuk memperlihatkan beberapa aktivitas yang sudah direcord oleh ACT ya. Aktivitasnya selama perjalanan atau apa-apa saja. Bisa dibilang ini iklan singkat dari ACT ya di sini. Ini dari samping aja dulu ya untuk review busnya sahabat. Ini. Jadi dibikin ada beberapa pintu, ada pintu tengah dan juga ada pintu dari belakang. Nah jadi pintu ini sistemnya putar ya, agak sedikit putar kayak pintu di Trans ya, Trans Jakarta atau Trans Pekanbaru atau Trans Kota Padang ya, dibikin seperti itu sahabat. Dan juga ini ada beberapa jenjang juga untuk naik ya. Namun ini disimpan ya. Nanti jenjangnya nanti dimasukin ke dalam. Dan juga ini ada pakai hidrolik juga nih. Menggunakan hidrolik agar busnya bisa menopang beberapa orang yang berada di atas. Ini dia. SRHD Prime ya, SRHD Prime. Cukup bagus nih unit ini. Apalagi dengan livery dari ACT sendiri, memang humanity banget sahabat. Ya, mantap lah unitnya. Jos lah pokoknya. Nah, ini dia. Ini, dan di sebelah sini untuk area cuci ya, area cuci. Ini kalau untuk ini sih untuk eksterior dari bus ini ya mungkin hampir sama karena liverynya saja yang berbeda. Namun ini yang salah satu yang paling saya suka nih, ada winglet juga nih. Ada winglet juga, jadi berarti drivernya juga ya berkemungkinan biasa bawa bus reguler ya dahulu ya. Ini dia, jadi ada dikasih winglet juga untuk menambah variasi dari bus ya, variasi dari bus. Nah, coba di sini. Nah, inilah tadi yang di dalam. Coba kita lihat ada selang, ada pipa-pipa warna kuning ya. Nah, ini dia ternyata. Untuk gas di sini semua kumpul, dan juga mesin-mesin bus ya, mesin-mesin bus. Ini sudah menggunakan 1626 ya unit ini sahabat. Jadi bukan ini lagi, bukan per daun lagi ya kalau kita bilang ya. Nah itu terlihat sebelah sana itu suspensi udaranya sahabat ya, suspensi udaranya. Kalau 1626 suspensi udaranya langsung ke sasis ya, beda dengan unit Dragon, Golden Dragon dan juga unit Osor ya. Nah ini yang saya bilang tadi untuk LED-nya, ini ada 1, 2, di depan lagi ada 2 lagi, jadi ada sekitar 8 LED yang berada di atas. Nah ini untuk blower juga nih sahabat, blower ya, terlihat ya, banyak, ada sekitar berapa nih, 4, ada sekitar 12 blower ya yang berada di atas ini. Dan juga ini sistem jendelanya, ini sistem hidrolik ya, hidrolik, jadi bisa buka atas, bisa dinaikkan ke atas, nanti kalau udah selesai bisa tap, nah, bisa ditutup lagi ke bawah. Ini S-series ya, menggunakan unit S-series nih, S-series, selendang S-series.
Nah, jadi dengan bus ini, dengan karoseri ini bisa set seperti ini, dan semoga karoseri lainnya bisa juga punya ide-ide ya, ide-ide seperti ini. Apalagi ini untuk aksi kemanusiaan ya, semoga saja ya, seperti tanpa menyebutkan nama karoseri yang lain apakah sudah bikin atau belum, atau memang sudah ada rencana untuk bikin hal-hal konsep seperti ini ya, pasti akan semakin mantap ya, semakin banyak variasi nanti untuk dapur berjalan ini ya, konsep dapur berjalan ini. Oke lah, mungkin untuk interiornya seperti ini saja yang bisa saya jelaskan dari interior, karena rata-rata SR2, baik itu SR2 biasa atau SR2 untuk seriesnya, hanya beda selendang aja ya, ada beda selendang, dan juga paling di grill ini yang membedakan nantinya ya. Karena untuk grill dari SR2 biasa itu baik yang dari grill antara PO ini ya, saya sebutkan saja, antara PO Sun dan juga beberapa PO yang dibalut dengan bodi SR2 seperti ini, pasti sahabat ada melihat perbedaannya di grill bagian belakang sini, grillnya, dan juga di grill bagian depan ya, pasti akan melihat perbedaannya. Nah, ini tadi sudah di pack ya, dan pintu di sebelah di sini juga sudah ditutup, karena untuk packagingnya juga sudah mulai selesai untuk hari ini. Oke, sebentar lagi paling kita coba wawancara beberapa, atau salah satu dari kru di ACT ya, ACT di bus Humanity ini. Nah, ini adik-adik kelas di sekitar SMA 2 Kota Parangpanjang ini berfoto bersama ya. Ini ada simbolis untuk foto tadi ya. Jadi untuk Indonesia Darurat, Solidaritas, Humanity Food, hapuskan lapar dan ini karena untuk aksi kemanusiaan ya. Jadi bagi sahabat yang ingin ikut gabung di sini untuk ACT Bukit Tinggi, ini bagian ACT Bukit Tinggi berada di Madiangin ya, di Madiangin untuk Bukit Tinggi. Nah, oke, coba kita tanya-tanya dahulu ke salah satu kru di unit ACT ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga hari ini diberikan kelancaran, Bang. Barakallah, pagi. Siap. Oke, Bang, mungkin sebelumnya Abang sendiri bisa memperkenalkan diri dan juga ACT itu apa, dan untuk hari ini apa saja tujuan kita datang ke Parangpanjang. Baik. Perkenalkan, mohon izin, nama saya Muhammad Khairuddin. Saya selaku pramugara khutbah sekaligus tim program dari pusat. Kami hari ini akan distribusi 300 porsi, yang dimana distribusi tersebut akan kami salurkan ke masyarakat prasejahtera. Tidak berhenti sampai di situ saja, karena kami saat ini kami berkolaborasi bersama tim cabang, tentunya Padang Panjang dan beberapa cabang yang lainnya yang ada di Sumbar. Nah, kami akan distribusikan di 25 titik Sumbar, yang insya Allah hari ini kita sudah masuk di 6 titik yang ke-6. 6 titik. Ya, apa sih Humanity Food Bus sendiri? Humanity Food Bus adalah layanan makan gratis dari ACT yang dimana diperuntukkan untuk masyarakat prasejahtera, dan kami akan hadir di tiap kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan, tentunya seperti bencana dan lain-lain. Oke, nah berarti untuk kita di Sumatera Barat, setelah awalnya kita di Solok ya? Awal kita buka di kantor Gubernur Padang ya. Kota Padang ya. Kota Padang. Kota Padang, Lalu setelah kita itu lanjut berjalan ke perumahan Cinta Kasih ya. di 2 hari selanjutnya kita support karena kemarin ada kejadian
bencana yang tidak diinginkan yaitu banjir Yeah. bandang di daerah Padang. Kita support 2 hari di daerah tersebut dan pada akhirnya kita finishing di kota Padang paling ujung, yaitu di dekat ini ya, pantai. Ya, di dekat pantai, lalu akhir kita sampai di Panjang, Padang Panjang ya saat ini. Iya, saat ini. Nah, berarti untuk aktivitas dari ACT untuk ke Sumatera Barat ini, apakah ini ada campur tangan dari masyarakat sendiri, Ya. khususnya untuk Sumatera Barat, atau memang dari pihak ACT pusat sendiri, Bang? Baik, tentunya adanya armada food bus di area ini tidak lepas dari masyarakat relawan Indonesia dan para donatur Indonesia, yang dimana ACT sendiri adalah satu wadah untuk tempat pendistribusian segala apapun yang akan kita sampaikan ke masyarakat prasejahtera. Tak lepas dari tadi kedermawanan Minang, kedermawanan masyarakat Indonesia, tentu ACT tidak akan hadir tanpa ada masyarakat. Nah, program ini berjalan, permintaan dari cabang. Akhirnya kita distribusikan di Sumbar dan alhamdulillah armada satunya kami di Sumut, Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara. Ya, jadi memang sudah beban kami menanggung emban melayani masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat, dalam khususnya mengurangi kelaparan di Indonesia. Apalagi di tengah pandemi seperti Di saat masa ini ya. pandemi ini kita semua kena terdampak dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah, setiap hari kami terus distribusikan ribuan makanan gratis ke masyarakat, bukan hanya di Sumbar saja, tentunya di Sumat, Jabodetabek dan lain-lain. Dan kami memiliki armada yang cukup untuk memenuhi Indonesia dan mudah-mudahan kita akan tambah lebih banyak lagi. Adapun armada di Indonesia ada food truck yang basicnya dari Fuso, itu ada 4, di Palestina sendiri ada 2, ditambah lagi untuk food bus ini perdana kami. Perdana ya. Perdana kami berangkat ke Sumatera. Armada ini udah sampai mana saja sih? Armada ini baru sampai Jogja, sampai di Semarang, Tasik dan lain-lain. Insya Allah jam terbang kami akan kami tingkatkan sampai Merauke, karena sesuai misi kami akan sejahterakan masyarakat prasejahtera menerima manfaat dari Sabang sampai Merauke. Oke, siap. Mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat Indonesia demi kelancaran humanity ini. Ya. Kira-kira dari Abang sendiri atau dari ACT sendiri untuk masyarakat Indonesia apa saja kira-kira? Itu dari ACT yang pertama adalah doa dari semua masyarakat global, jadi dunia ya, semua masyarakat global. Doa paling utama, dan tak lupa mari kita angkat bersama kemanusiaan, tentunya di bidang kemanusiaan ya, karena bukan siapa-siapa lagi, adanya kami tentu mohon maaf agak ini. Jadi kami himbau kepada seluruh masyarakat, elemen apapun, semua golongan masyarakat, mari kita peduli terhadap sesama dengan cara berdonasi di Indonesia Dermawan. Bukan jumlah yang besar, hanya cukup 10.000, 12.000, tapi bisa menjadi besar. Kembali lagi di hashtag kami di Indonesia Dermawan, tunjukkan aksi Anda di Indonesia Dermawan. Amin. Mudah-mudahan untuk kemanusiaan tidak berhenti sampai di sini saja. Semoga Sangat. lebih baik lagi. Siap. Untuk ACT sangat terima kasih sudah hadir di Kota Padang Panjang. Siap. Terima kasih. Oke, siap. Waalaikumsalam. Oke sahabat, nah jadi itu tadi sekilas apa namanya informasi yang bisa diberikan oleh kru ACT, apa saja ACT tersebut dan apa saja visi misi beliau ACT selama berada di Sumatera Barat. Ini cukup ramai nih. Nah, oke sahabat, ini kita coba cicipi untuk foodnya ya, untuk makanan yang disajikan oleh pihak ACT untuk berbagi saat ini. Nah, di sini tadi sempat kita bahas juga. Ini ada ayam, ya, ada saus sambal juga di sini, saus sambal, dan juga ini ada tempe yang dibalut ini apa ya, telur juga ya mungkin ya, dan juga ini sayur-sayuran, dan juga ini ada mie laksa ya. Ini nasi cukup ini terlihat cukup baik. Oke, dan juga kita dikasih juga air mineral water. Dan untuk packaging ya bang, untuk packagingnya ini cukup bagus packagingnya, ini istimewa. Nah oke, coba kita ini dulu untuk rasa.
Ini kalau rasa sih nggak bisa dirasain dengan video ya sebenarnya ya. Nih, Bismillah ya sahabat ya. Am dulu sahabat. Am. Nah oke. Mantap. Ini malah lebih enak daripada ini rumah makan. Karena mungkin chefnya juga handal nih, mantap pokoknya. Oke, kita lanjut makan dulu. Terima kasih ACT dan semoga ACT sukses. Ini kita ditemani oleh Om Jaki juga, Om Jaki dan juga Inyi Hendri. Mantapnya? Mantap. Oke, yuk coba cicipinnya nanti. Oke lah. Kalau untuk pembahasan busnya nanti coba saya cari tahu ke siapa saya bisa untuk bantu cari informasi. Berapa kira-kira untuk konsep seperti ini, untuk bus berapa biayanya, informasinya ya. Nah jadi untuk interior di bagian depan bus ini unitnya, interiornya sahabat ya, Laksana. Di depan seperti tadi yang saya jelaskan, ada 24 kursi ya, dan juga 3 kursi di bagian depan untuk kru. Dan juga ini ada CCTV juga nih, bisa memantau aktivitas ya, CCTV. Dan juga ini yang penting sudah 1626. Ini S-series dan juga ini dilengkapi dengan head unit. Nah, ini bukan sembarangan nih, Nakamichi, lumayan nih. Nih, termasuk ya bisa dibilang untuk konsep yang bagus lah untuk audio. Ya kalau untuk ini biasa ya seperti standar ya untuk SR. Nih, SR balutannya. Ini kalau malam di sini ada lampu LED ya sahabat ya, di bawah LED. Jadi kalau tidak salah ini warna biru lampunya, dan juga bisa diganti lah. Ini tombolnya untuk warna-warna lampunya bisa ganti-ganti. Lengkap pokoknya ya. Ada untuk ini semua lengkap di sini. Dan juga ini ada LCD ya. Audio video di sini bisa kita pantau. Ini ada sekitar berapa inci ya? 10 inci ada nih bang. Sekitar itu lah 10-11 inci ya. 10-11 inci ya ini ada ya. Dan kita berharap semoga unit food ini ada di setiap kota di Indonesia. Oke sahabat, tadi kita sudah coba jelaskan, ada juga wawancara apa tujuan dan bagaimana unit ini di bagian luarnya. Nah sekarang coba kita tanya-tanya, mungkin agak sedikit inilah ke beliau lagi. Oke. Nah ini bang, tadi mungkin kita sudah bahas apa tujuan ACT datang ke Sumatera Barat dan juga ya pokoknya aktivitas untuk hari inilah. Nah sekarang untuk busnya sendiri. Nah ini yang terpenting nih. Kenapa ACT? Alasannya untuk memasukkan unitnya food bus di karoseri Laksana. Mungkin ada sedikit bocoran. Ya, tentu kenapa sih kita pakai karoseri Laksana? Karena memang kita pembuatan bus ini adalah di Laksana, di Bungaran. Karena memang beliau termasuk karoseri favorit mungkin ya dibilangnya. Saya bukan maaf nih. Iya benar-benar. Dan memang ya kita pembuatan di Laksana basic sendiri menggunakan Mercy 1126 OH ya. 1626 ya. Jadi 16. kebalik saya Iya. kebalik. Nggak apa-apa. 1626 OH. Lalu berapa lama sih pembuatan ini? Pembuatan ini tentunya memakan waktu cukup karena ini armada yang pertama. Kita selama 6 bulan membuat armada ini. Menanti selama 6 bulan, pada akhirnya alhamdulillah sudah jadi. Ditambah lagi sangat luar biasa ya, jadi kita harus sering pelaksana karena bus ini tentunya beda daripada bus yang lain. Kalau bus di sana banyak mengantarkan saudara kita penumpang ke wilayah, kita mengantarkan makanan ke wilayah tentunya kita mengantarkan makanan gratis. Oh gitu. Nah mungkin ini entah ini sensitif atau bagaimana, kira-kira perkiraannya saja ini menghabiskan berapa untuk biaya? Alhamdulillah kurang atau lebih ya, kita habis 3,5 M untuk biaya mobil ini. Jadi pembuatan armada ini 3,5 M habisnya, dan
ya luar biasa. Kalau pendanaan saya kembalikan itu milik umat, milik masyarakat, dananya dari masyarakat. Darinya dari sana. Oke. Nah, ini agak sedikit ringan sebelum menutup. Apakah ada rencana untuk per masing-masing kota atau provinsi di Sumatera Barat unit Foodbus ini? Ya, alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah kita akan ada rencana penambahan, kemarin sudah ada obrolan namun belum dilaksanakan. Iya. Karena memang yang baru positif adalah kita akan membuat armada OGAI, operasi pangan gizi. Jadi basicnya dari bus. Lalu kita akan membuat armada lagi kurang lebih 10 ya. Kurang lebih 10 yang sudah dipositifkan, 5 insya Allah kita akan hadirkan. Kenapa sih kita menggunakan bus? Tadi ya pertanyaannya tadi. iya benar-benar. Karena di sisi lain bus ini memiliki banyak sisi kelebihan, yaitu pertama menggunakan airbus. Kalau kita menggunakan yang sudah armada food truck, kita menggunakan per daun. Itu sedikit terganggu dengan alat kita. Alat karena goncangan ya. Goncangannya. Nah, karena bus ini didesain untuk kenyamanan dan memang alat-alat kami juga harus nyaman. Nah, makanya dari itu kami menggunakan bus dan insya Allah kita akan perbanyak. Oke, siap. Nah, kira-kira informasi apa lagi yang bisa sedikit dibagikan tentang bus ini kira-kira, Bang? Oh Kira-kira. ya, di bus ini kita menggunakan banyak sekali aplikasi ya, terutama aplikasinya kita menggunakan Android yang pertama. Jadi untuk pembukaan pintu-pintu, pembukaan tangga dan lain kita sudah bisa menggunakan Android. Yang kedua kita menggunakan manual jacks. Jadi ada manual jack juga di samping sebelah kanan, yaitu nanti saya ajak alatnya saya lihat manual jack yang dimana urgency kalau memang posisi aki habis kita tidak bisa menggunakan, kita bisa menggunakan manual jack. Jadi ada 3 kelebihan dari armada ini, bisa manual jack, semi manual, lalu ke Android. Ke Android. Berarti untuk sistem untuk sistem aplikasinya armada kita menggunakan Android. Nanti sistem untuk pengapian nanti terpisah lagi. Untuk pengapian kita ada 3, bisa menggunakan listrik dengan daya 1500 volt atau menggunakan genset. Jadi kita menggunakan genset yang sudah selalu standby di mobil, jadi nggak perlu angkat ABCDE, tinggal ditarik langsung bisa hidup. Nanti saya kasih lihat, tentunya saya ajak ayo kita kenali armada-armada. Kelebihan apa aja sih yang beda di Foodbus ini? Nah, iya. Pasti nanti saya ajak. Oke, siap. Untuk saat ini mungkin informasinya, Bang. Dan kita kalau ada waktu kita coba untuk melihat yang baik, siap. Kita sebutkan tadi. Oke, siap. Oke, sahabat. Kita akan coba lihat beberapa tadi yang sudah disampaikan, apa saja kelebihan bus ini untuk perjalanan mengantarkan makanan ya, sebaik itu di Sumatera khususnya ataupun di pulau-pulau lainnya. Oke, ini kita langsung bahas ya bagian eksteriornya sahabat, langsung dengan beliau. Oke, ini kita bahas apa dulu nih, Bang? Kira-kira Bang? Ada tangga di sini, tangga ini menggunakan tangga hidrolik. Jadi tangga ini bisa dioperasionalkan secara manual dan secara Android. Untuk tangga yang sedang diduduki oleh kakak-kakak ini, jadi ketika urgent kita dengan sangat mudah langsung pakai HP, langsung tertutup. Lalu ada juga sistem manual, yaitu yang menggunakan tombol-tombol. Di sisi kanan dan di sisi kiri kita ada tombol. Ini sendiri dari tombol, mulai dari tombol ini tangga, tangga tengah, lalu ini adalah hidrolik. Baik. Ini berarti untuk salah satu untuk penopang ini juga berarti ya? Ini yang membedakan armada Foodbus dengan bus biasa, karena kalau dia untuk kemanusiaan pasti selalu menggunakan hidrolik. Karena di bencana tentunya kita harus sikapnya urgensi ya, jadi harus langsung di-standby-kan. Ketika di bencana itu pasti banyak sekali terjadi kendala yang ada. Dan dilanjut. Oke. Nah, ini nih. Nah, di sini nih, di armada lain nggak ada, di kita ada, karena di atas sana kita punya tendon air yang dimana kita siap bawa 400 liter air bersih untuk support tim chef masak. Nah, kita menggunakan alat pompa yang dimana pompa ini didistribusikan untuk satu menyimpan, satu untuk mencuci dan lain-lain. Jadi bisa nggak sih kita menggunakan alat tersebut di lapangan? Sangat bisa, karena memang diperuntukkan untuk bencana. Dilanjut, ada lagi
hidrolik untuk angkat barang. Nah, Ah, ini kelebihan lagi iya iya. karena di tempat lain kita nggak akan nemukan ini. Iya iya Ya. benar. Nah, bisa naik turun nih sahabat. Ya, jadi fungsi dari alat ini sendiri adalah karena gas kita yang berat di atas. Jadi setiap alat-alat yang berat kita tidak sarankan untuk naik karena lebih ke safety menggunakan alat hidrolik. Oke, siap. Oke, Masih ini tapi lanjut. maaf ini dapurnya begini ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Inilah cerita dari bus dapur ya. Nah, bus dapur namanya dapur berjalan. Nah, Itulah alatnya yang saya bilang nah tadi. ini semua sahabat. Ini alat manual jack stand namanya. Ini alat Tentu manual jack stand. Manual jack stand. Jadi ketika di bencana posisi aki sudah tidak bisa dipakai, kita Iya. bisa menggunakan alat-alat ini. Tentu Ah. berat ya, tapi dengan menggunakan alat-alat seperti ini jauh lebih ringan. Jadi gasnya kalau kita pakai dongkrak segala macam gitu, kita pakai ini bisa untuk Iya. manual alat-alat. Oke, siap-siap. Nah, ini dia kelengkapannya. Kelengkapannya di sini. Berarti memang sudah sistem full elektrik semua ya? Full elektrik. Elektrik Nah, semua ya? Ditambah lagi kita ada tambahan pasokan aki Hmm. untuk alat-alat yang lain. Oke, siap. Nah, ini berarti genset yang tadi disampaikan ya, Bang ya? Ya, betul. Nah, Ini gensetnya. Gensetnya kita yang menggunakan peredam ya. Anti Jadi peredam. tidak terlalu bising. Ditambah lagi untuk alat-alat lainnya kita terapkan. Jadi keamanan di armada ini sangat luar biasa. sangat dia bisa dibilang safety ya. Betul. Karena kita juga penggunaan kompor kompor kita ini ya. Kita, kompor Elektrik yang- atau gas? kita menggunakan gas. Gas ya. Menggunakan gas. Lalu ini ada saluran pembuangan limbah yang dimana limbah cucian ya, bukan limbah seperti industri. Jadi di dalam ini kalau di atas ada tampungan air, di bawah ini kita ada tampungan air juga. Ada tampungan Yang air. dimana kalau kita tidak menemui spal, pasti kita akan bawa pulang. Oh gitu, oke, Karena siap. kita harus cari tempat perembasan yang baik. Iya. Yang penting kita tidak mengganggu area sekitar ya ketika Betul. kita berada Iya. di satu tempat berarti. Kita buat dengan kenyamanan, full, personil langsung up, standby, dan di dalam tidak tentu tadi variasi kita tidak hidup karena posisi siang ya. Ingin sekali saya sampaikan. Siap, siap, nggak Yang apa-apa. jelas, di bus ini ada kelebihan yaitu memiliki 5 CCTV kamera. Yang dimana CCTV tersebut untuk mendukung kita di perjalanan ketika terjadi apapun. Siap, siap, siap. Oke, terima kasih sudah membahas bagian luar dan juga bagian dalamnya, Bang. Siap, sama-sama. Oke, sahabat, itu sedikit tambahan informasi ya. Tambahan informasi yang sudah diberikan oleh pihak terkait ya, yang bisa memberikan informasi lebih lengkap. Yang jelas ini ada blowernya, ini ada sekitar 12 ya, 12 blower untuk membantu ketika lagi memasak. Nah, itu. Oke, mungkin seperti tadi yang saya bahas, kalau dari konsep dari SR2 sendiri mungkin tidak terlalu banyak perbedaan, namun ya Pak, untuk bagian jendela dan bagian-bagian yang tadi dijelaskan oleh tadi nama siapa, Bang? Saya Kang Kasep panggilannya. Oh, Kang Kasep. Kang Kasep. Tapi Mang Kasep ya. Alhamdulillah. Siap. Kang Kasep. Kang Kasep, oke, yang sudah dijelaskan oleh Kang Kasep tadi bagaimana dan apa saja keunggulan bus ini dan juga apa juga alasan beliau ACT ya untuk membuat konsep bus ini dilaksana. Oke sahabat, dan informasinya tadi juga nanti setelah packaging makanan nanti akan dibagikan ke masyarakat Kota Parangpanjang dan juga nanti akan dibagikan secara langsung ke orang-orang yang terdampak nanti mungkin di bagian di pasar ya, di pasar. Oke lah, mungkin segitu saja informasi yang bisa saya berikan untuk sahabat. Semoga sahabat selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang mungkin agak sedikit terpatah-patah atau bagaimanapun informasi yang saya sajikan untuk sahabat saat ini. Semoga bisa memberi ya, minimal ada salah satu atau dua lah yang bisa sahabat terima untuk informasi ini. Oke lah, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.